Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanugraha dengan NIM 2107606. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan diturut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, atau pemberian. Menurut Jones tahun 1985, pengelolaan keuangan meliputi yang pertama, perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Yang kedua, pelaksanaan atau implementation involves accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang terakhir, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan yaitu pengelolaan keuangan sekolah perlu diperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam pengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, efisiensi adalah perbandingan yang terjadi antara masuknya atau input dan keluarannya atau output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Tugas pengelola keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah penjabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah penjabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Tugas pengelolaan keuangan antara lain yang pertama, pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Dan yang terakhir, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Strategi keuangan pendidikan. Yang pertama ada strategi planning. Berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Khusus analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomik, dan finansial. Yang kedua, strategi manajemen, yaitu upaya pengelola proses perubahan seperti perencanaan strategis, struktur organisasi, kontrol strategis, dan kebutuhan primer. Yang ketiga,
strategi thinking sebagai kerangka dasar untuk merumuskan dan hasil secara berkesinambungan. Sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama, ada dana dari pemerintah, yaitu dari dana pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Yang kedua, ada dana dari orang tua siswa, yaitu pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Yang ketiga, dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Namun, dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Yang keempat, dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, khusus bahasa Inggris, atau keterampilan, dan lainnya. Yang kelima, dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolanya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, usaha fotokopi, dan lain-lain. Proses-proses pengelolaan keuangan di sekolah. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama, perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan melakukan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah. Prinsip penyusunan RAPBS antara lain yang pertama, RAPBS harus benar-benar didasarkan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Dan yang terakhir, dalam penyusunan RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana sekolah. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kepala sekolah dapat menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada semua dana. Jika dana tersebut diberikan dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula, jika dana tersebut bersumber dari pemerintah, maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Ya, jadi kesimpulannya, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan diturut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Manajemen keuangan merupakan urusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban ke sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.